Baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, saat ini saya melaporkan dari lokasi aksi damai yang dilakukan oleh seluruh kepala desa seluruh Indonesia. Di mana pada hari ini seluruh kepala desa berkumpul tepatnya di depan Kompleks Senayan, Kompleks Parlemen Senayan Jakarta atau di depan gedung DPR, MPR dan DPD RI, di mana ada tuntutan di mana seluruh kepala desa ini menuntut adanya revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, di mana pada undang-undang tersebut mengatur terkait dengan masa jabatan kepala desa. Dan di mana masa jabatan pada undang-undang tersebut yaitu sebanyak 6 tahun dan ingin direvisi menjadi 9 tahun. Nah pemirsa, dan tanpa periode ya, berlaku pada ini, dan pemirsa berlaku surut. Ya, baik pemirsa dan pemirsa TVR Parlemen, saat ini saya akan menanyakannya langsung dengan salah satu demonstran, dan ini salah satu kepala desa perempuan ya, sebagai wakil dari perempuan. Baik Ibu dengan Ibu siapa Ibu? Saya Dwi Siswarini, saya Kepala Desa Melaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Baik, dari Kabupaten Mojokerto pemirsa. Dan pemirsa dan Ibu, kira-kira apa Bu yang menjadi aspirasi yang bisa disampaikan kepada anggota DPR Bu? Baik, terima kasih. Kami seluruh kepala desa seluruh Indonesia yang ada 74.749 di seluruh Indonesia. Kami mempunyai maksud dan tujuan yang sama, yaitu adanya perubahan daripada Undang-Undang 6 tahun 2014 terkait dengan pasal 39 ayat 1 bahwa periodisasi kepala desa itu adalah 6 tahun. Tadi sudah disampaikan dari beberapa teman kepala desa yang lain bahwa kami ini kepala desa ini tidak ada yang mengajukan kecuali masyarakat. Kami bukan dari partai, kami juga tidak ada yang mengusulkan. Kalau kepala dewan atau mungkin dari bupati itu bisa dari dari partai, ya kan? Kalau kita ini diusul oleh masyarakat. Jadi tuntutan masyarakat adalah tuntutan kepada kita semua sebagai kepala desa. Karena kepala desa itu tidak ada sekolahnya. Setelah kita dilantik, setelah kita menjabat, secara otomatis kita ini dianggap orang yang mampu. Padahal kemampuan kepala desa di seluruh Indonesia itu berbeda-beda. Kita ada yang namanya dari latar belakang yang berbeda-beda. Tapi tidak ada kepala desa itu yang tidak menginginkan desanya itu maju, dan kita ini adalah kepingin masyarakat kita itu menjadi masyarakat yang berdaya, masyarakat yang maju. Kemudian kita ini menghasilkan adalah seperti ini. Bagaimana undang-undang ini bisa direvisi? Untuk saat ini seluruh harapan daripada teman-teman kepala desa itu sama-sama. Tujuannya untuk merubah Undang-Undang Nomor 6 Pasal 39 berkaitan dengan perubahan periodisasi, yaitu 6 tahun menjadi 9 tahun, dan itu berlaku surut untuk seluruh kepala desa seluruh Indonesia. Bu, untuk terkait dengan urgensinya Bu, kenapa 6 tahun ini, apakah cukup sebentar atau seperti apa sehingga harus 9 tahun? Baik, terima kasih. Jadi 6 tahun itu tadi sudah beberapa teman mengatakan bahwa 6 tahun itu untuk menyelesaikan politik di desa itu sangat luar biasa. Karena pemilih kita adalah masyarakat langsung. Jadi masyarakat itu walaupun kita sudah berbuat baik apapun, namanya dulu tidak memilih atau itu masih ada. Itu rasa dendam itu masih ada. Sementara kita 3 tahun itu menyelesaikan masalah konflik itu belum selesai. Nanti kita 4 tahun, kemudian 1 tahun ke depan kita sudah persiapan pemilihan kepala desa lagi. Itu juga masih mengundang konflik yang akan datang. Jadi kita itu seolah-olah hanya berlaku itu untuk efektif kerja itu 1 tahun. Jadi itu nggak mungkin desa itu hanya untuk ganti lagi. Kalau kita seandainya diberikan kesempatan 9 tahun tanpa ada periodisasi, itu insya Allah karena dari desa Indonesia bisa berdaya. Dari desa dalam berdaya, kan? Karena masyarakat itu kalau seandainya anggota dewan baik daerah maupun provinsi maupun pusat, kalau tidak ada masyarakat di desa tidak mungkin beliau-beliau itu duduk di jabatan ini. Itu adalah harapan kita. Baik Bu, tadi kan dari Wakil Ketua DPR RI itu sudah bertemu ya dengan para demonstran dari Bapak Dasko. Kira-kira harapannya apa Bu untuk dari hasil pertemuan itu Bu? Kalau kita sampai saat ini kepala desa semuanya adalah menginginkan hari ini bisa diputuskan bahwa kita pulang ke daerah masing-masing dengan 9 tahun itu sudah diketok. Oke, setuju ya? Hari ini kita tunggu. Jika
Sampai saat ini tidak ada kepastian kita tidak akan pulang. Supaya kita ini menghasilkan apa? Jauh-jauh meninggalkan anak, masyarakat perlu pelayanan. Kalau kita di sini tidak ada apa-apanya itu sia-sia. Baik, Bu, tadi kan berarti ini misalkan kalau misalkan dengan 9 tahun itu apakah memang itu bisa mendongkrak pembangunan yang ada di desa? Insya Allah pasti, insya Allah pasti. Karena apa? Kita itu diberikan kesempatan paling nggak lebih leluasa. Kan gitu Mas, untuk membangun desa. Sekarang desa ini diberikan beban yang sangat luar biasa oleh pemerintah pusat. Baik itu dari Kementerian Desa, dari Kementerian Keuangan, dari Kementerian Dalam Negeri. Semuanya itu adalah tugas adalah di dasar masyarakat desa adalah kepala desa. Nah kalau seandainya ini Mas, mohon maaf ya, pemerintah ini wajibnya itu berterima kasih kepada kita sebagai kepala desa. Berterima kasih sekali. Kalau seandainya ini tuntutan kita tidak dikabulkan, insya Allah kepala desa mogok. Akhirnya apa? Tidak bisa, tidak ada pemilu itu nanti. Gitu. Baik Ibu Dwi, terima kasih atas wawancaranya. Dan pemirsa TVR Parlemen, itulah tadi bincang-bincang saya dengan salah satu perwakilan kepala desa dari Mojokerto, Kabupaten Mojokerto ya Bu ya, Ibu Dwi Siswarini. Dan di mana tadi berdasarkan hasil liputan saya di lapangan pemirsa, tidak hanya dari Kabupaten Mojokerto yang hadir ke sini, ada juga dari Kabupaten Lumajang, Kabupaten Rembang, Kabupaten Jepara, Kudus, Demak, Semarang, dan beberapa dari wilayah lainnya. Karena pada hari ini pemirsa, seluruh kepala desa yang ada di wilayah Indonesia ini hadir dan langsung ke depan gedung DPR dan MPR RI untuk menuntut perubahan atau revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Terima kasih pemirsa atas perhatian Anda. Kembali ke studio. Kepala Desa Indonesia 9 tahun.